Bunda, kalau melayani suami semata-mata untuk suami, capek atau tidak? Capek. Makanya bunda, kalau bunda udah memberikan yang terbaik kepada suami, tapi suami tidak membalas kebaikan itu, jangan putus asa. Maka saat bunda ingin melembutkan hati suami, minta sama siapa? Sama Allah. Jangan minta sama suami. Kita mah banyak ngikutin apa yang maunya suami, tapi lupa sama Allahnya. Ternyata perhiasan dunia yang paling indah adalah perempuan yang soleha. Maka ini catatan bagi kita. Menjadi perempuan itu takdir, tapi menjadi perempuan solehah itu pilihan. Apa cirinya? Bagaimana kita disebut solehah? Nah, yang pertama, kalau kita mau bahagia, maka hidup kita harus mengedepankan apa yang Allah mau, bukan yang kita mau. Kenapa? Kalau kita sibuk mengedepankan apa yang kita mau itu ada batasnya. Yang kita mau itu ada kurangnya. Bunda sebagai istri punya mau, suami sebagai suami punya mau. Kalau dua-duanya mengedepankan apa yang dimaukan oleh keduanya, pusing atau tidak? Berantem atau tidak? Tapi kalau keduanya mengedepankan apa yang Allah mau, disandarkan kepada maunya Allah, tenang atau tidak? Nyaman atau tidak? Oh, berarti hidup kita selama ini merasakan tidak bahagia karena sibuk mengedepankan apa yang kita mau, bukan apa yang Allah mau. Saat bunda Teteh ditakdirkan jadi perempuan, siapa yang mau? Allah. Pertanyaannya, ketika kita ditakdirkan menjadi perempuan itu baik atau tidak? Karena yang mau siapa? Allah. Maka di awal Ahilman ingin sampaikan begini, beruntunglah bunda menjadi seorang perempuan, karena perempuan itu sosok yang mulia dan dimuliakan. Sebelum ada Islam, perempuan itu hina. Tapi ketika Islam datang, perempuan itu jadi apa? Mulia. Maka ukuran kemuliaan itu datang dari perempuan. Dalam hadis disebutkan ad-dunya'u mataun. Dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atus solihah, perempuan yang solehah. Lihat, perempuan, bukan laki-laki yang soleh. Ternyata perhiasan dunia yang paling indah adalah perempuan yang solehah. Maka ini catatan bagi kita. Menjadi perempuan itu takdir, tapi menjadi perempuan solehah itu pilihan. Tidak ada yang paling memuliakanmu wahai perempuan kecuali siapa? Allah. Allah tuh ya Rob. Sampai ada surat khusus tentang perempuan. Surat apa? An-Nisa. Ada sosok khusus disebutkan namanya dalam Al-Quran jadi sosok perempuan, Maryam. Jadi perempuan itu luar biasa. Maka nanti bunda ada 4 status. Yang perempuan itu kalau jaga status ini, maka insya Allah dia akan mendapatkan kemuliaan dalam hidupnya. Mau atau tidak? Yang pertama, perempuan menjadi hamba dari Tuhannya. Yang kedua, perempuan menjadi anak dari orang tuanya. 3, perempuan jadi istri dari suaminya. Dan yang keempat, perempuan jadi apa? Ibu dari anaknya. Ahilman percaya setidaknya semua yang hadir di sini mayoritas sudah mengalami 4 fase ini. Jadi hamba di hadapan Allah, jadi anak dari orang tua, jadi istri dari suami, dan jadi ibu dari anak-anak. Berarti kalau kita sudah punya posisi ini, kita punya nggak potensi jadi mulia? Punya. Nah pertanyaannya, gimana caranya agar kita menjadi perempuan yang mulia? Karena kita diciptakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, maka saat kita ingin jadi perempuan yang mulia, lakukanlah hidupmu wahai perempuan seperti apa yang Allah mau. Pertanyaannya, Ustaz,
Seperti apa perempuan yang Allah mau itu? Apa indikatornya? Apa cirinya? Jawabannya ada di surat An-Nisa ayat 34. Ada kriteria yang diinginkan oleh Allah dari seorang perempuan, yang perempuan itu akan dikatakan mulia dalam hidupnya. Yang pertama, perempuan itu punya ciri namanya solehah. Pertanyaan selanjutnya, apa cirinya? Bagaimana kita disebut solehah? Nah, yang pertama, kalau bunda ingin jadi istri dan ibu yang Allah mau, khususnya ya, umumnya jadi perempuan yang Allah mau, maka ciri yang pertama harus apa? Solehah. Apa itu soleh? Soleh itu artinya baik dan benar. Baik dalam pandangan Allah, benar dalam kehidupannya bersama dengan manusia. Maka ditanya sahabat, ya Rasul, siapakah istri yang baik itu? Baik ya, berarti baik itu istri yang terbaik dalam pandangan Allah sesuai apa yang Allah mau. Kata Nabi ada 4 cirinya. Mudah-mudahan yang di sini masuk kategori itu. Apa istri yang baik itu cirinya? 4. 1, istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suami itu. Bunda, nggak harus cantik untuk disenangi oleh suami. Cukuplah jadi perempuan yang menarik. Karena yang cantik belum tentu menarik, tapi yang menarik insya Allah cantik. Maka lihat, istri yang baik, istri yang ketika dipandang menyenangkan hati siapa? Suaminya. 2, istri yang taat ketika diperintah oleh suami. Selama suami memerintahkan sesuatu yang tidak melanggar aturan Allah. Taatnya bunda ke suami perintah siapa? Ini rumusnya. Jadi kalau bunda sekarang melayani suami, sayang sama suami, cinta sama suami, bukan semata-mata cinta ke suami, tapi ini perintah siapa? Jadi sandaran utamanya siapa? Allah. Bunda kalau melayani suami semata-mata untuk suami, capek atau tidak? Capek. Makanya bunda, kalau bunda udah memberikan yang terbaik kepada suami, tapi suami tidak membalas kebaikan, jangan putus asa. Yang melembutkan suamimu bukan kelakuanmu, tapi yang melembutkan suami siapa? Allah. Maka saat bunda ingin melembutkan hati suami, minta sama siapa? Sama Allah. Jangan minta sama suami. Lakukan aja apa yang Allah mau, biar nanti Allah ikutin apa yang kita mau. Kita mah banyak ngikutin apa yang maunya suami, tapi lupa sama Allahnya. Maka kalau suami nyuruh tapi melanggar aturan Allah, boleh nggak kita tolak? Boleh, tapi dengan komunikasi yang baik. Catat, bunda boleh nolak apa yang suami minta, tapi dengan komunikasi yang baik, selama itu melanggar aturan Allah. Maka catat, bunda taat ke suami teh karena perintah siapa? Allah. Kalau udah gitu jadi tenang. Betul nggak? Bunda sayang, jadilah perempuan yang taat kepada Allah, punya iman yang baik, punya iman yang tangguh, punya iman yang kuat. Bunda harus belajar jadi sosok perempuan yang terus mendekat taat kepada Allah. Apalagi saat bunda udah jadi istri, apalagi saat bunda udah jadi ibu. Kebergantungan kita kepada Allah tuh kudu makin kuat. Kemampuan kita ada batasnya, tapi kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Maka saat bunda hidup mengedepankan kemampuan bunda, capek atau tidak? Capek. Kita ini kadang-kadang ya tidak baik untuk menjalankan hidup karena kita lupa untuk menyandarkan urusan sama siapa? Allah. Jadi kalau kita udah nyandarin imannya ke Allah, maka nanti konsepnya apa yang Allah perintahkan dia lakukan. Maka rumusnya, perempuan yang soleha itu melakukan apa yang Allah cintai dan meninggalkan apa yang Allah benci. Gimana prakteknya? Sederhana deh. 1, sholat. Bunda, teteh, sayang, kuatkan hatimu dengan apa? Sholat. Ada 4 sebab yang membuat bunda tuh jauh dari Allah, dan cirinya tuh 4. 1,
lalai dalam sholat. 2, kurang sedekah. 3, jarang baca Quran. 4, sibuk dengan dunia. Bunda, siapapun yang sering melalaikan sholat, maka jangan kaget, akan banyak urusan-urusan hidupnya yang kemudian disibukkan dan dipusingkan. Bunda mengakhirkan sholat, jangan kaget, rizkimu diakhirkan oleh Allah. Bunda sholatnya sering dilalaikan, maka banyak urusan yang seakan-akan kecil tapi jadi besar. Maka ingat bunda, perempuan soleha itu sholatnya terjaga. Maka orang beriman itu sholatnya khusyuk. Khusyuk itu berarti bukan hanya ketika sholat, tapi sebelum sholatnya khusyuk, ketika sholatnya khusyuk, setelah sholatnya khusyuk. Itu sholat. Makanya sholat, kenapa kalimatnya aqimus sholat, bukan af'alus sholat. Mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Mendirikan dengan mengerjakan sama atau beda? Bedanya di mana? Kalau mengerjakan fokusnya hanya ketika pelaksanaan. Tapi kalau mendirikan, bunda, mendirikan bangunan kan pasti dari awal, kemudian dibangunnya, setelah itu dirawatnya. Itu mendirikan. Jadi sholat yang baik itu bukan hanya mengerjakan, tapi harus apa? Mendirikan. Sebelum sholatnya diperhatikan, ketika sholatnya diperhatikan, setelah sholatnya diperhatikan. Setelah sholat diperbaiki kehidupan setelahnya. Jadi orang itu simpel aja. Kalau anda mau lihat orang itu baik atau tidak, lihat sholatnya. Kalau kita mau lihat orang itu terjaga atau tidak, lihat bagaimana dia cara menjaga sholatnya. Maka perbaiki sholatmu, Allah perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah jaga hidupmu. Termasuk rezeki. Bunda, di Quran disebutkan kualitas rezeki itu tergantung kualitas sholat. Kualitas ya, bukan kuantitas. Kalau kuantitas jumlah, kalau kualitas berkah. Sok dibuka surat Toha ayat 132. Wastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam menjalankan sholat. Maksudnya apa? Benerin sholatnya, jaga sholatnya, perbaiki sholatnya. Kalau sholatnya udah benar, lanjut kalimatnya. La nas'aluka rizqan, jangan engkau bertanya tentang rezeki. Masya Allah. Kenapa di ayat itu kalimat sholat dihubungkan dengan rezeki? Jawabannya, salah satunya karena banyak orang yang melalaikan sholat gara-gara sibuk nyari rezeki. La nas'aluka rizqan, jangan engkau bertanya tentang rezeki. Kenapa kata Allah? Nahnu narzuquka, kami yang akan menjamin rizkimu. Masya Allah. Wal akibatu littaqwa, akibat ketakwaanmu kepada diriku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ini rumus bunda sayang. Kalau bunda ingin jadi istri yang soleha, ingin jadi ibu yang soleha, maka tolong yang pertama jangan lalai dalam sholat. Bunda pernah Hilman sampaikan, kalau bunda tanya, apakah Allah mencintai kita atau tidak? Sederhana. Ciri Allah mencintai kita itu, cirinya nih, salah satunya adalah saat Allah tanamkan di hati kita keinginan untuk semakin taat dan dekat kepada Allah. Berarti itu ciri Allah sedang apa? Cinta sama kita. Sebaliknya, ciri Allah memalingkan cintanya kepada kita, gimana cirinya? Saat Allah memberikan dunia kepada kita, tapi dengan dunia itu malah membuat kita jauh dari Allah. Maka bunda jangan ngerasa bahwa kalau bunda dikasih harta banyak Allah sayang sama kita. Kalau bunda dikasih rumah tangga yang baik-baik saja Allah sayang sama kita. Kalau bunda dikasih jabatan yang tinggi Allah sayang sama kita. Belum tentu. Kalau dunia itu tidak menjadikan kita makin dekat sama siapa? Allah. Kalau makin jauh, justru Allah sedang memalingkan cintanya kepada kita. Itu namanya istidraj. 3 istri yang bisa menjaga diri saat ditinggal oleh suaminya. Pesan dari Ahilman, tolong
jaga aurat. Bunda pelan-pelan ya, belajar ya. Mulai pakai hijab yang syar'i yang lebih baik ya. Tutup semua yang hal-hal yang menjadi aurat kita dalam diri kita. Sok pelan-pelan. Kita memang belum jadi perempuan yang baik seutuhnya, tapi kita mau belajar jadi perempuan yang lebih baik sebetulnya. Yuk bismillah, Bunda jaga auratnya, jaga dirinya. Insya Allah Allah menjaga diri kita dari keburukan yang datang. Dan 4, istri yang tidak menyelisihi pemberian suaminya. Kata Nabi, banyak perempuan yang menempati api neraka karena dia tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Maka rumusnya, kalau Bunda ingin jadi perempuan yang Allah mau, jadi istri dan ibu yang Allah mau, harus jadi apa? Solehah. Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci.